Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, betapa Engkau disayangi, dicintai, dirindukan oleh umat manusia. Bapa akan menarik semua orang kepadamu. Dan begitu banyak orang yang mengorbankan hidupnya demi Engkau. Dan demi masa depan bangsa dan negara. Demi umat manusia. Bantu kami untuk memiliki cinta yang berkobar-kobar itu untuk Yesus seperti Maria Magdalena. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Secara khusus gereja merayakan atau lebih tepat memestakan seorang wanita yang misterius. Dia datang menjelang penderitaan Yesus. Dan ketika kebangkitan bertemu dengan Yesus, dia menghilang. Tidak jelas kemana ia, tetapi menurut cerita dia memasuki suatu biara terpencil untuk bersemuka dengan Tuhan dalam keheningan dan kesunyian. Tapi bagi kita, Maria Magdalena memiliki peran yang cukup penting, boleh dikatakan, karena dia memberi contoh kepada kita bagaimana kita harus memiliki iman yang berkobar-kobar, bersemangat, bergairah, berkobar-kobar, ya, membara untuk Yesus. Karena itu pagi-pagi buta dia datang ke makam Yesus meski keadaan mengancam dia. Tapi dia tidak peduli, dia mau bertemu dengan Yesus. Dan ketika di kuburan itu tidak ada jasad Yesus, dia menangis. Dan dia melihat dua malaikat berdiri di kepala dan di kaki. Dengan kain kafan yang tergulung, yang sudah rapi. Di manakah Tuhanku? Ketika ditanya oleh malaikat itu, mengapa engkau menangis? Di manakah Tuhanku? Orang telah mencuri jenazah Yesus. Lalu Maria Magdalena melihat seorang pemuda di kebun. Dikiranya tukang kebun. Bapa, di manakah engkau sembunyikan Yesus? Dan Yesus mengatakan Rabuni. Dan Yesus mengatakan bukan Rabuni, Maria. Dan Maria menyebut Rabuni. Wah. Itu perjumpaan yang mengagumkan, satu perjumpaan yang membahagiakan, bertemu dengan orang yang dicintai. Pergilah, jangan sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan, aku telah bangkit, aku telah hidup. Saudara, kalau kita merenungkan teks perjumpaan Maria Magdalena dan Yesus, sebetulnya sangat mengagumkan, sangat luar biasa. Berjumpa dengan Tuhan. Aku melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Kata-kata ini harus didengungkan dalam hati kita semua, dalam pikiran perasaan kita. Aku melihat Tuhan. Saudara, rindukah kita? Rindukah Anda? Rindukah kita semua? Keinginan untuk melihat Tuhan. Dan itu harus muncul dari cinta, dari kerinduan, dari hati yang membara, yang tak terlukiskan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan. Ketika kita mencari Tuhan dengan semangat, membara, dengan kerinduan dalam, Tuhan akan mengabulkan permintaan apa yang kita cari. Akan kita dapatkan. Itulah saudaraku. Semoga Santa Maria Magdalena membuat kita memiliki suatu dorongan, semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Santa Maria Magdalena. Orang yang telah disembuhkan Yesus dari segala macam penyakit. Ada 7 dosa. Ada 7 iblis dalam tubuhnya. Dan dihancurkan. Dan itulah yang membuat orang mau berjumpa, bertemu dengan Yesus. Semoga Anda, saya, dan semua. Hari ini kita berseru dengan hati yang terus menerus. Dengan semangat membara. Coba ulangi kata-kata dahsyat itu. Ya. Berjumpa dengan Tuhan. Aku melihat Tuhan. Aku berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa Anda
hari ini wajib rindu akan Yesus. Di manakah hatiku? Di manakah jantung hatiku? Seperti bacaan pertama dari kitab Kidung Agung. Di manakah jantung hatiku? Di manakah jantung hati Yesus yang ku cari, yang ku dambakan? Semoga kita mencari jantung hati kita yang terdalam, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Sungguh mengagumkan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.